Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suki Ramadan dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah metode pengajaran Al-Quran dan Tafsir dengan dosen pengampu Pak Sultan Ulum. Dalam materi kali ini yang berjudul tentang kunci sukses pengajaran dalam Al-Quran dan Tafsir. Oke, langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu tentang pengertian sukses dalam mengajar. Dalam bidang penggunaan bahan ajar, jelas sekali bahwa profesor-profesor atau pakar-pakar dalam ilmu Al-Quran dan Tafsir itu jelas lebih unggul daripada ustadz yang ada di kampung. Namun dalam pembelajaran, barangkali profesor-profesor yang ilmunya tinggi itu tidak menentukan untuk kesuksesan atau ketercapaian dalam mengajar dalam Al-Quran. Karena dalam pembelajaran pengajaran ilmu Al-Quran dan Tafsir atau dalam pengajaran itu, inti dari ketersuksesan dan ketercapaian adalah anak mampu memahami apa yang dijelaskan oleh seorang yang mengajarkan. Dalam perspektif manajemen, kata sukses merupakan suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan ketercapaian dan adanya perencanaan. Ketercapaian dan perencanaan dalam sesuatu yang akan diharapkan oleh pengajar. Ada dua kata kunci kesuksesan, yaitu adanya rencana dan ketercapaian. Misalnya gini, ketika kita merencanakan A, kemudian dalam pelaksanaannya A tersebut tercapai, maka bisa dikatakan sukses. Namun ketika kita merencanakan A, namun dalam proses eksekusinya adalah B, walaupun nilainya jauh lebih tinggi daripada A, maka kita belum dikatakan sukses. Karena mengajar adalah ketercapaian harapan tujuan pembelajaran, bukan perolehan nilai-nilai lain di luar konteks pembelajaran. Nah, salah satu dari ketercapaian tersebut adalah tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Seperti ketika pembelajaran diartikan sebagai proses pemotivasian, maka guru akan merasa sukses bila anak sudah merasa termotivasi oleh pembelajaran. Atau ketika pembelajaran diartikan sebagai upaya untuk pembebasan diri dari mental block, maka langkah utama dalam mencapai kesuksesan dalam belajar adalah membebaskan diri, baik guru maupun peserta didik, dari penghambat mental. Dalam hal ini seperti mental block, yaitu kemalasan, keraguan, kecemasan, ketidakpercayaan diri, dan dari penghambat mental lainnya. Bersama dengan upaya meminimalisir penghambat mental tersebut harus dapat menumbuhkan semangat, motivasi, dan kepercayaan diri peserta didik bahwa mereka yakin mampu atau penting, berbakat, dan mampu menjadi yang terbaik. Suksesan dalam mengajar bukanlah diukur dari ketercapaian guru saja, melainkan ketercapaian antara guru mampu mengajarkan dengan baik dan murid mampu memahami dengan baik juga. Salah satu bentuk kegagalan penyelenggaraan pembelajaran di Indonesia adalah seringkali pembelajaran itu hanya yang dimaksud dengan ketuntasan. Nah, ketuntasan adalah kemampuan anak untuk menghafal dan memahami teori-teori
yang memecahkan soal-soal yang tertulis di dalam buku atau sumber. Pembelajaran hanya berujung pada finish, pada pencapaian nilai berupa angka, PK, nilai raport, dan lain-lain. Sementara bagaimana ilmu itu bisa mampu memecahkan masalah kehidupan masa depan anak, terkadang tidak terpikirkan dan menjadi topik pembicaraan, sehingga pembelajaran tidak lagi mampu membekali anak dengan ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan yang dapat memecahkan permasalahan dalam hidupnya, tapi hanya sekedar mampu memecahkan soal-soal yang disajikan dalam bentuk lembaran atau buku. Dan pada akhirnya ketika anak lulus dari sekolah, kampus, atau majelis taklim dan kembali menjalani hidupnya, ia tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Pengangguran, sulitnya mencari lapangan kerja, dan hilangnya peranan anak di masyarakat sebagai simbol bahwa dirinya tidak lagi mampu memecahkan masalah yang ia hadapi. Atau sarjana yang menganggur, sarjana yang tidak bisa membuka peluang di masyarakat, merupakan simbol kegagalan atau belum suksesnya penyelenggaraan pembelajaran. Dari hal-hal tadi, mengapa demikian banyak sarjana yang nantinya bingung, banyak lulusan SMK yang ketika lulus mereka juga bingung, karena di sini ketercapaian atau harapan itu hanya sekedar dikata tuntas dan nilai yang ada di rapot atau di IPK tersebut. Mereka tidak dipelajari mengenai bagaimana nanti cara mencari pekerjaan, bagaimana nanti pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian dalam hal ini, untuk ketercapaian dan kesuksesan dalam mengajar pembelajaran Al-Quran dan tafsir, maka ada ketersalingan antara pengajar dan murid untuk bisa saling memahami dengan baik, dan guru juga bisa menjadi teladan yang baik juga. Kemudian yang selanjutnya ada kunci kesuksesan mengajar Al-Quran dan tafsir. Nah, dalam hal ini pemerintah merumuskan ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki. Nah, yang pertama dari pengajar dulu memiliki kompetensi kepribadian, yaitu bagaimana seorang guru dapat menjadi teladan bagi murid atau yang diajar. Dalam kompetensi ini adalah kepribadian yang meliputi kewibawaan guru, kearifan dalam mengambil keputusan, kemudian menjadi contoh dan teladan dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian yang kedua ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ciri-ciri guru memiliki kompetensi pedagogik ini misalnya yang pertama mempunyai kesiapan memberikan pelajaran, misalkan dalam materinya adalah Al-Quran dan tafsir. Jadi bagaimana guru telah mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan diberikan kepada pembelajar. Kemudian keteraturan dan ketertiban dalam mengatur dan memanage pembelajaran. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa mengatur atau memanage, misalkan menargetkan bahwa dalam 1 bulan anak-anak bisa nantinya membaca huruf apa gitu. Kemudian ada lagi mampu menghidupkan kelas. Jadi diusahakan juga kelas itu tidak hanya berkomunikasi satu arah, karena jika hanya komunikasi satu arah maka anak-anak atau yang diajar akan merasa jenuh dan nantinya pembelajaran tidak menjadi efektif. Yang kemudian ada lagi mampu menyajikan materi ajar dengan begitu jelas. Nah, di sini guru juga mampu memberikan materi kepada anak dengan jelas dan memberikan contohnya secara jelas, serta anak itu mampu untuk menangkapnya. Kemudian ada kemampuan sosial. Nah, sedangkan kompetensi sosial guru meliputi yang pertama menyampaikan pendapat, kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain, mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa yang baik, mudah bergaul dengan masyarakat, serta memiliki toleransi yang tinggi terhadap orang lain, baik sesama guru ataupun siswa.
Dari kompetensi-kompetensi yang di atas, secara ringkas ada 3 kunci yang akan membuka pintu kesuksesan bagi guru dalam mengajarkan Al-Quran dan tafsir. Pertama, kemampuan penguasaan bahan ajar. Terkait hal ini, ada sebuah ungkapan yang menyebutkan faqidu syai'in la yu'tihi, yaitu orang yang tidak punya sesuatu tidak akan mampu memberikannya kepada orang lain. Ungkapan ini mengingatkan kepada kita sebagai guru bahwa agar mampu memberikan atau menyampaikan materi ajar yang baik kepada peserta didik, maka terlebih dahulu guru harus betul-betul mahir atau menguasai dalam pembelajaran yang akan diajarkan dalam kelas atau ruangan tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan penguasaan metodologi pengajaran. Nah, sebagaimana telah penulis singgung bahwa kesiapan dalam menyajikan materi ajar atau penguasaan guru terhadap bahan ajar itu pun belum tentu mengatakan dirinya menjadi guru yang sukses. Sebab dalam kenyataannya, untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik dibutuhkan kompetensi lain. Nah, dalam metodologi ini biasanya hanya guru-guru tersebut yang mampu atau menerapkan metode-metode yang akan diajarkan oleh guru, karena pengajar biasanya melihat pembelajar yang akan diajar tersebut. Kemudian kemampuan komunikasi pembelajaran. Nah, karena di sini adalah antara pengajar dan pembelajar, maka sangat dibutuhkan komunikasi yang baik, seperti komunikasi 2 arah, supaya guru bisa mencairkan suasana dalam kelas dan guru dapat berbicara pemahaman yang baik juga. Terus murid juga mampu menangkap apa yang dibicarakan oleh guru tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Sependek kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu kunci mengajar sukses adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan, atau ketika kita melihat pengertian sukses tersebut, yaitu ketercapaian dan pencapaian, maka kita harus bisa untuk mensukseskan. Bagaimana kita memiliki rencana A, ya kita ajarkan yang A. Dari kompetensi yang di atas, terus juga kunci-kunci kesuksesan yang lainnya, kita bisa lihat bahwa sebagai guru kita harus yang pertama bisa menjadi teladan yang baik. Kemudian kita memiliki bahan ajar sehingga kita dapat mengajarkan materi yang akan kita ajar sesuai dengan penjelasan yang baik dan benar juga, dan murid-murid mampu menangkap apa yang kita bahas. Ya, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.